melihat gitu ya, saya mengajak mari kita bersama melihat, ini anak, usianya belum 18 tahun ya, ini adalah anak. Yang kedua, hak anak itu dilindungi loh, ya untuk berpendapat, dilindungi lewat konstitusi RI, dilindungi juga lewat undang-undang perlindungan anak. Ini tentunya sangat menarik sekali, di mana Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini malah menyerang Kang Deddy Mulyadi setelah viralnya video diskusi antara Kang Deddy Mulyadi dengan Aura Cinta, yang dianggap oleh KPAI ini, Aura Cinta ini adalah anak remaja yang padahal usianya sudah 20 tahun, bahkan dia sudah menjadi artis ya, meskipun jadi figuran dan menjadi artis bintang iklan tinjau juga sih. Dan saya tentunya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh ibu-ibu dari KPAI ini. Itu kan hak saya tidak sependapat dengan ibu ini, ibu juga punya hak tidak sependapat dengan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi bagi saya, selevel KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu kan se-Indonesia komisi itu untuk perlindungan anak. Menurut saya itu masih kurang kuat sih argumentasinya terkait Kang Deddy Mulyadi itu tidak melindungi hak anak, yang mana ketika anak itu bicara dipotong-potong, yang padahal menurut siapapun baru beberapa kali mengucapkan anak itu bermaksud hal yang kita ketahui maksudnya apa, pasti ke situ-situ aja. Ini cuma yang dipermasalahkan dalam hal diskusi dipotong aja itu. Ya. Nah, agar kita tidak salah memahami dalam hal ini, mari langsung saja kita bersama-sama simak pada video berikut ini. Cekidot. Nah, yang ketiga adalah, emang kan ini tentu sih tidak setara ya. Saya sebenarnya mengapresiasi bahwa ada dialog yang dibuka oleh gubernur. Namun tadi Pak Gubernur ini kan punya relasi kuasa yang tidak seimbang dengan si anak. Ya, jadi ketika anak itu terus berani berbicara, kalau saya sebagai pemerhati anak, saya menganggap bahwa ini anak sebenarnya punya keberanian luar biasa. Yang kedua adalah kan dia bicaranya sebenarnya runut, hanya dipotong-potong aja ya oleh gubernur. Jadi sedang bicara apa belum utuh sudah dipotong. Nah, ini juga mengakibatkan kita tidak menangkap makna yang keseluruhan dari yang mau disampaikan oleh anak ini. Yang ketiga adalah ini kan divideokan, kemudian juga diviralkan ya, kemudian berkali-kali dikatakan ya seolah-olah tuh gini ya, nggak punya rumah tapi ngutamain ini. Jadi udah ada mengejas gitu ya anak ini gitu. Nah, menurut saya sebenarnya dialog yang baik tidak seperti itu. Pertama, kalau memang mau dialog ya sebaiknya sih dipanggil berdua, bicara bebas. Yang kedua adalah sekali lagi, terlepas dari ini, saya bukan karena tidak setuju atau setuju dengan wisuda dengan bukan ya. Tapi dalam hal ini saya lebih melihat adalah kondisi si anak dan bagaimana anak ini berpendapat gitu, karena dia punya video-video yang sebenarnya lebih utuh kita bisa melihat. Lalu kalau ada sebuah kebijakan kemudian ada yang mengkritisi, sebenarnya dilindungi kan di negeri ini. Jadi konstitusi kita ngelindungi gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Dan karena ini anak, bukan manusia dewasa. Ingat, kita pernah jadi anak, tapi anak kan belum pernah jadi orang tua, jadi guru, atau jadi gubernur apalagi gitu. Jadi tentu cara berpikirnya beda dengan orang dewasa. Jadi pendekatan dengan anak ya, mendengarkan anak, saya rasa menjadi hal penting, apalagi sebuah kebijakan. Kebijakan publik itu harusnya juga menyentuh atau menanyakan, minta pendapat pada yang terkena langsung, termasuk anak-anak, guru, dan orang tua. Begitu, Mbak. Bu Retno, berarti apa yang Anda ingin katakan tentang bagaimana seorang gubernur Deddy Mulyadi berdialog dengan seorang anak dalam relasi yang tadi Anda katakan tidak setara, tidak selevel? Apa catatan Anda dengan gaya komunikasi yang terjadi dalam video yang kemudian viral, dan kita bisa lihat kemudian seperti apa respon netizen kepada pada viralitas yang terjadi itu, dan siapa kemudian yang diuntungkan, siapa yang kemudian akhirnya menjadi dirugikan di dalam video itu? Iya, pertama memang Kang Deddy ini kan punya ciri yang begitu ya. Jadi artinya itu karakter. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang nggak apa-apa. Saya juga senang sih dengan cara ceplas-ceplosnya beliau gitu. Tetapi ketika berdialog dengan anak nih beda gitu ya. Jadi cara kita berdialog antara orang dewasa dengan anak tuh lain. Nah, yang kedua adalah ini kan seolah mengaburkan ya. Jangan sampai kita juga gini ya. Orang Indonesia ini suka gini loh.
apa namanya, seolah kalau kita membantah gitu ya, atau kita punya pendapat berbeda kemudian dianggap tidak suka, padahal kan enggak. Ini kan soal mengkritisi ya, itu satu. Jadi yang bukan masalah kontennya ya Bu Retno, bukan masalah kita pro atau tidak pro dengan kontennya, tetapi dengan bagaimana caranya, begitu ya? Betul. Dan yang kedua, kita harus menghargai anak ini. Kalau saya lihat bacaan di netizen ya setelah diupload video ini, itu lebih banyak menyerang anak ini kan. Jadi misalnya dengan kata-kata yang menurut saya sangat menyakitkan, itu harusnya tidak boleh dilakukan dan itu contoh buruk pada anak-anak kita. Misalnya kalimat udah miskin, belagu, sok kaya apa gitu. Padahal ini bukan itu loh. Ini soal dia berpendapat. Dia juga nggak puasa kok kalau akhirnya kebijakan itu dilakukan oleh sekolah dan oleh dinas pendidikan atau oleh gubernur. Dia nggak puasa. Tapi dia ingin berpendapat. Dia ingin pendapatnya itu didengar. Dan menurut saya ada kalimat yang bisa kepotong-potong ya, lagi ngomong dipotong. Contohnya misalnya gini, yang sederhana aja, maksud dia gini, wisudanya di sekolah aja sederhana, mungkin dia mau bicara begitu ya, sehingga tidak memerlukan biaya yang lebih tapi memberi kenangan. Nah kayak gini, emang nggak cukup kenangan 3 tahun. Nah misalnya dia itu pingin, kayak kalimat dia kan ada tuh di video dia yang lain, misalnya gini, ada anak SMA dan SMK yang mungkin nggak punya uang untuk kuliah. Nah makanya pada level SMA ini kayaknya wisuda itu menjadi hal yang diinginkan, begitu kan? Nah saya juga orang yang sepakat bahwa TK, SD, SMP itu nggak perlu, tapi mungkin SMA dan SMP perlu dengan sejumlah catatan dan itu bisa diatur oleh Pemprov. Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Dede sekarang untuk komentarnya terhadap video yang viral ini, Pak Dede. Nah, jadi begitu ya, jelas apa yang dikatakan oleh si Ibu KPAI ini, Komisi Pemberantasan ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang mana statement-statementnya itu menurut saya itu masih kurang kuat ya sebetulnya. Karena mempermasalahkan cara diskusikan Deddy Mulyadi aja itu, yang mana Kang Deddy Mulyadi memotong-motong pembicaraan Aura ini yang belum utuh. Tetapi setelah saya secara seksama menyaksikan secara seksama, justru Aura itu sebelum bicaranya dipotong itu, semua yang mendengarkan juga udah tahu maksudnya arahnya kemana. Jadi dalam hal diskusi bisa aja dipotong ketika maksudnya sudah dipahami kan gitu loh ya. Kemudian yang menyebabkan Ibu KPAI ini terus menyerang Deddy Mulyadi, dia beranggapan bahwa Aura ini memang anak kecil, remaja. Dia tidak tahu bahwa Aura ini sebetulnya udah 20 tahun, udah dewasa, bukan remaja lagi. Jadi gak ada perlindungan anak atau itu, gak masuk pasal itu, gak ada. Bahkan dia itu udah bisa cari uang, sudah jadi bintang iklan, meskipun iklan pinjol gitu loh ya. Tapi tidak adil ini ya, bagi sekelas Komisi Perlindungan Anak bahkan se-Indonesia, ini tidak adil. Kenapa yang diserang itu sikap Kang Deddy Mulyadi ketika diskusi dengan Aura? Sebetulnya kalau kita kritik juga sikap Aura itu justru memperlihatkan Aura itu ketika diskusi dengan orang yang sudah dewasa itu tidak sopan. Dia itu cara bicaranya arogan. Kemudian sudah dimengerti, ia itu tetap pura-pura gak mengerti ya. Yang saya tangkap justru di sini Aura itu kekeh ya, tetap ingin adanya wisuda karena memang menganggap bahwa oke lah, tidak ada wisuda tetapi ada perpisahan. Meskipun ya perpisahannya itu kecil-kecilan jadi meminimalisir anggaran. Tetapi kita tidak tahu di sekolah mana wisudanya yang dianggap anggarannya kecil. Kan banyak sekolah, di tiap sekolah pasti berbeda-beda tentang nominal kecil berapa. Sekolah ini nominal kecil 500.000. Kalau di sekolah yang elit kan 10 juta itu nominal kecil. Seperti itu. Nah sekali lagi saya memang tidak setuju terhadap Ibu KPAI ini yang terus menyerang Kang Deddy Mulyadi dalam hal ini. Justru sekali lagi Kang Deddy Mulyadi itu satu-satunya gubernur yang mengundang orang-orang yang mengkritiknya supaya bisa berdiskusi. Ya meskipun tidak dijadikan konten, justru bagi saya bagus. Segala sesuatu diundang, dijadikan konten. Ketika rapat anggaran dijadikan konten. Itu kan juga resikonya juga besar. Kalau ditemukan dalam pembahasan anggaran, kalau ada temuan kan bisa langsung kita masyarakat juga tahu. Nah jadi apapun yang di-upload ke media sosial, tinggal bagaimana kita, para netizen yang menontonnya bisa menyikapinya. Kalau kita keilmuannya cukup, mungkin bisa hal apapun menjadi sesuatu hal yang positif ke depannya. Nah jadi tolong Ibu KPAI ini jangan salah memahami dalam hal diskusi Kang Deddy Mulyadi dengan cinta, dengan aura cinta ini. Yang mana ini udah jelas-jelas, cinta ini didukung oleh ibunya bahwa ia tetap saja menolak kebijakan Kang Deddy Mulyadi karena ya memang dilihat dari berbagai sisi juga Aura ini memang mementingkan gengsi daripada
hal-hal yang sekunder, yang premier, yang tersier. Dia tidak punya rumah kayak, tidak punya uang untuk bayar kontrakan, tetapi lebih mementingkan wisuda. Lebih vokal gitu kan, lebih vokal menyuarakan harus ada wisudanya. Ya kita boleh berspekulasi, jadi Aura dibayar oleh oposisi atau apa boleh, atau dibayar oleh pinjol karena merugikan pinjol. Ya ibu-ibu nggak pinjam lagi online dan nggak pinjam lagi ke Bank Emo karena nggak ada wisuda dan nggak ada study tour. Boleh kita itu melakukan spekulasi, berprasangka seperti itu. Karena dalam hukum yang sehat itu kita dalam menilai segala sesuatu harus secara teori the law or the principle, namanya hukum perpanjangan akad, gitu ya. Nah, ya bagaimanapun juga tetap saja Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat hanyalah manusia biasa. Ada kesalahan pasti, ada kekurangan. Saya di sini melihat secara objektif. Tidak selalu saya menganggap Kang Deddy Mulyadi itu sempurna. Tentunya dalam hal wisuda umpamanya saya juga lebih setuju ya diadakan perpisahan kecil-kecilan sih supaya ada kenangan. Tapi bukan wisuda. Bagaimana menurut kalian? Silahkan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng.